Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadhana ala sa'iri syuhur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengatur waktu, pembawa acara yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Pasundan, ya Pasundan 2 yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu guru, wabil khusus Ahina Kirom, Pengrasana Ustaz yang saya hormati, siswa-siswi SMK Pasundan 2 yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mengutamakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan keharibaan Nabi kita, paduka yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, tidak lupa siswa-siswi SMK yang dimuliakan Allah. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah ditanya, ma khairus syuhur. Ibnu Abbas, bulan apa bulan yang terbaik? Jawab Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan suci Ramadan. Para siswa yang dimuliakan Allah, tahun Masehi atau tahun Hijriah setiap tahun ada 12 bulan. Kalau tahun Hijriah, nama bulan pertama, ada yang tahu bulan apa? Muharram. Kalau bulan 12-nya, nah, harus mikir dulu ya. Kalau Masehi, bulan satunya, bulan 12-nya, wah, cepat ya. Kalau masih, tapi kalau Hijriah bulan 12-nya mikir dulu nih, bulan Dzul Hijjah. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzul Hijjah ternyata ada bulan yang terbaik. Bulan apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alhamdulillah di sekolah ini di pagi ini diisi dengan pengajian untuk acara mapag menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mengapa bulan Ramadan termasuk bulan yang terbaik? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Di akhir Sya'ban, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah. Ini materi khutbahnya. Ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailihi
tatawwu'an. Ini diantara khutbah Nabi. Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, karena di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba malam apa? Lailatul Qadar. Ini sabda Nabi, wahai manusia, telah menaungi kalian. Di dalam hadis yang lain, qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrun adzim, bulan yang agung. Mengapa disebut bulan yang agung? Bahkan mubarak, bulan yang penuh barokah, karena di dalam bulan tersebut ada malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada peristiwa malam 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Lailatul Qadar bukan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada malam tertentu yang disebut malam nisfu Sya'ban. Tapi di bulan Ramadan ada yang termasuk malam istimewa, Lailatul Qadar. Itu yang dijadikan alasan oleh Ibnu Abbas, bulan Ramadan bulan terbaik. Sabda Nabi, bulan yang agung. Karena di bulan Ramadan sekaligus dengan adanya Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Lailah itu malam, Al-Qadar mulia. Ini para siswa, banyak siswi yang namanya Laila ya. Ada di sini siswa namanya Laila. Laila itu malam ya. Makanya ada siapa namanya Neng? Nur Laila, cahaya malam. Nur Laila, cahaya malam. Tapi ada namanya Lailatul Qadar, tidak ada? Tidak ada ya. Bagus pada kalau namanya Lailatul Qadar aja ya. Ini firman Allah ya. Pada malam yang mulia, Lailatul Qadar, Lailah malam, Al-Qadar mulia, diturunkannya Dari mana Al-Quran diturunkan? Dari Lauhul Mahfud, didiktekan oleh malaikat Jibril kepada para malaikat yang ada di Baitul Izzah, di langit dunia, sekaligus diturunkan. Di langit dunia atau di Baitul Izzah disusun oleh para malaikat, kemudian diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, di bulan Ramadan ada lagi malam khusus ya. Malam 17 Ramadan disebut malam apa? Nuzulul Quran. Nah, itu keagungan bulan Ramadan. Bahkan mubarak, yang dibarokahi oleh Allah. Karena di bulan Ramadan banyak barokah. Anak-anak tahu barokah? Apa? Berkah. Barokah kalau kita ada hajatan ya, tetangga kita hajat, ada undangan, kemudian dapat bingkisan, itu disebutnya apa? Berkat gitu ya. Dapat apa? Berkat. Ada bingkisan dari sahibul hajat, apa itu? Berkat. Berkat itu dari barokah. Barokah itu apa? Tambah kebaikan. Di bulan Ramadan nanti akan bertambah kebaikan. Sebelum bulan Ramadan banyak yang malas sholat ke masjid,
Di bulan Ramadan banyak umat Islam yang rajin sholat di masjid. Insya Allah nanti siswa-siswa SMK Pasunan nanti ya rajin ke masjid. Mudah-mudahan bukan hanya bulan Ramadan nanti. Banyak masyarakat yang malas ke masjid ternyata di bulan Ramadan rajin ke masjid. Kebaikan bukan? Berarti barokah. Sehingga malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, masjid menjadi kecil. Karena masih kecil, penuh dengan jamaahnya. Tapi setelah lewat setengah bulan kembali dikasah ya. Ini tadi kata Pak Kepala. Bahkan ada masjid yang adzan dia, yang qomat dia, yang jadi imamnya juga dia. Coba tahu namanya itu masjid apa? Kalau ada masjid ya, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, itu namanya Masjid Al-Hawaq. Masjid apa? Hawaq kumaha sorangan. Padahal bukan DKM Hawaq, itu tidak ada teman. Karena menjelang akhir Ramadan, naudzubillahi min di awal Ramadan, masya Allah barokah tumbuh. Yang tadinya jarang membuka Al-Quran di bulan Ramadan rajin membuka Al-Quran. Ini siswa-siswi SMK Pasunan 2, insya Allah semuanya udah bisa baca Quran. Alhamdulillah, ini muridnya santrinya Pak Ustadz Nur Khalid ya, harus bisa baca Quran ya. Coba saya mau tanya nih, setiap hari apakah sering membuka Al-Quran, sering membuka WA? Sering membaca Quran, sering membaca status. Ini usahakan nanti di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Karena sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'ani fi Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wa kana Jibril yudasil Quran ke Ramadan. Bahkan Jibril mengulang bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nabi memberi contoh. Nabi lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sebagai umatnya, mari nanti ya, tidak banyak membuka status, tidak banyak membuka WA. Alangkah indahnya banyak membuka Al-Quran. Dibukaannya terus dibaca itu. Bukan hanya dibuka ya, tapi dibaca. Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, mempunyai nilai ibadah dengan membacanya. Karena bulan Ramadan bulan penuh barokah, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak, kalau kalian rajin membaca Al-Quran, masya Allah, nanti di hari kiamat menjadi syafaat, memberi pertolongan. Ada seseorang di hari kiamat nanti mendapatkan kesusahan. Datanglah Al-Quran, ya Allah, izinkan saya untuk menolong hamba ini. Kata Quran begitu. Kata Allah, kenapa Quran kamu mau menolongnya? Quran berkata, mana tuhun naum fil lail. Ya Allah, akulah yang menghalangi dia tidur di waktu malam. Pukul 10 belum tidur karena membacaku. Pukul 11 belum tidur karena membacaku. Ini kata Quran. Yang mencegah dia tidur di waktu malam, akulah ya Allah, kata Quran. Bagaimana kata Allah? Silahkan kamu untuk menolongnya. Al-Quran akhirnya menolong seorang hamba yang lagi susah ketika nanti di hari kiamat. Ingin dapat pertolongan? Ya. Perbanyak bacaan Al-Quran. Ada di antara kalian pukul 10 belum tidur? Ada. Pukul 11 belum tidur? Lihat YouTube, lihat Quran. Ibu-ibu guru nonton TV, lihat Quran. Kira-kira nanti ada HP atau TV yang meminta izin kepada Allah? Tidak ada. Tapi Quran nanti minta izin, ya Allah, izinkan saya untuk menolong hamba ini.
Di waktu malam dia rajin membaca aku. Nah, ini usahakan kalian harus rajin membaca Al-Quran. Itu bulan Ramadan, mubarak, bulan yang penuh barakah. Bahkan awwaluhur rahmah, awalnya Ramadan itu adalah rahmah, kasih sayang dari Allah. Makanya tadi yang malas ke masjid rajin ke masjid, yang malas membaca Al-Quran jadi rajin membaca Al-Quran, yang malas beriktikaf jadi rajin beriktikaf. Itu rahmah dari Allah, barakah dari Allah. Bahkan yang tadinya tidak pernah berpuasa rajin berpuasa, walaupun cuma 1 minggu. Itu tanda ada rahmah. Ada puasa 1 minggu, ada eta teh ngaranna teh puasa dog-dog. Puasa naon? Dog-dog. 1 hari, 2 hari sampai 7 hari puasa, kesananya gak puasa. Pokoknya dog-dog kulit tempat panharepna ukur. Ah, ini puasa kenang. Terang puasa kenang. Awalnya puasa, akhirnya puasa, tengahnya bolong. Itu puasa apa? Puasa kenang. Siswa-siswi SMK Pasundan 2 usahakan puasanya harus lengkap. Hati-hati pulang sekolah jangan mampir ke tukang bakso, jangan mampir ke tukang apalagi nasgor, padang. Yang mana tadi kata Pak Kepala kelihatannya cuma kaki ya. Dari pantat ke atas gak kelihatan kan? Pak Kepala cek urang Tasik, simurnya dalami di Tasik, eta teh disebut teh warung cokor. Warung cokor, tahu cokor kasar gitu ya. Warung kaki gitu. Nu katingali teh sukuna bumbu kaluhur mah teu katingali. Naudzubillahi min dzalik. Kalian umur kalian sudah balik, kalau tidak berpuasa berdosa. Nah, ini kelanjutan khutbah Nabi tadi. Ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah telah menjadikan puasa di bulan Ramadan fardhah, fardu atau wajib. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ini kutiba. Kutiba di sini bukan ditulis tapi dipardukan, diwajibkan atas kalian puasa. Seperti puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang namanya fardu atau wajib dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dengan sengaja mendapatkan apa? Siksaan. Dosa tidak? Dosa. Karena dosa nanti akan mendapatkan siksa. Boleh tidak berpuasa, tapi pertama sakit. Paman kana maridon, dalam keadaan sakit. Tapi sakit yang mana? Dengan sakitnya tersebut, kalau berpuasa semakin kambuh, susah untuk sembuh. Kata dokter, kalian jangan dulu berpuasa 3 hari 4 hari, boleh berbuka, tapi nanti wajib qadha. Hati-hati, jangan sampai terjadi ada siswa SMK Pasundan 2. Pak, bilang sama guru, saya tidak berpuasa karena saya sakit. Apa sakitnya? Gatal-gatal. Apalagi ini bisul. Jangan sampai tidak berpuasa karena penyakit seperti itu. Jadi penyakit yang mana? Penyakit yang benar-benar dengan puasa susah sembuh. Nah ini ya, bahkan semakin kambuh penyakitnya. Kemudian yang kedua, boleh tidak berpuasa ala safarin, dalam perjalanan. Perjalanan yang mana? Kalian yang paling jauh dari mana nih? Ada yang dari Cimaung? Dari Dayakolot ada? Pak, saya tidak berpuasa. Kenapa? Saya berada di perjalanan. Mau sekolah kan perjalanan. Memang di mana rumahnya? Dari Cimaung. Jangan sampai dari Cimaung ke Banjaran karena di perjalanan sampai berbuka. Ini ada aturannya. Makanya tidak boleh menafsirkan Quran semau gue. Asal terjemahnya saja. Nggak boleh. Kita harus tahu tafsirnya. Bagaimana hadisnya? Ala safarin bukan hanya bepergian. Cimaung Banjaran itu bepergian yang memang jaraknya jauh.
Sholat juga bisa dijamak, sholat juga bisa di qasar. Itu baru boleh berbuka. Nanti wajib diqadha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dinamakan puasa? Nah, kalian harus tahu ya. Saya akan menyampaikan definisi dari Syekh Said Sabiq. Beliau adalah penyusun kitab Fiqhus Sunnah. Menurut Syekh Said Sabiq, ada saum menurut etimologi, ada saum menurut terminologi. As-saum menurut etimologi karena bahasa Arab artinya al-imsaku, menahan. Apa? Menahan. Ingin makan, ditahan. Itu saum. Ingin minum, ditahan. Ingin marah karena ada teman yang mencela kita, menghina kita, ditahan. Itu juga apa? Saum itu. Termasuk ketika diangkut ingin BAB, ditahan tidak? Ditahan. Itu juga termasuk apa? Saum. Itu menurut etimologi. Asal kita menahan, ingin marah ditahan, ingin makan ditahan. Kalian lagi belajar, ingin tidur, mungkin malamnya begadang, ingin tidur, ditahan walaupun ngantuk, itu juga termasuk apa? Saum. Saum menurut etimologi. Adapun saum menurut terminologi, al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi ma'an niyah. Yang disebut puasa menurut istilah syara, menahan apa yang membatalkan. Minum membatalkan, makan membatalkan. Walaupun minumnya seteguk, makannya cuma sesuap, itu membatalkan. Kalau pasangan suami istri berhubungan suami istri, itu juga membatalkan. Merokok itu juga membatalkan. Ditahan semuanya. Dari semenjak kapan? Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar. Pernah kalian menyaksikan terbitnya fajar tidak? Tidak ya. Nah, ini ada jadwal imsakiyah. Ya, nanti ada jadwal imsakiyah. Kalau sudah sampai jadwal imsakiyah, imsak itu menahan. Yang lagi makan berhenti makannya, yang lagi minum berhenti minumnya. Ini ada dua versi imsakiyah itu. Sebelum adzan subuh 10 menit, ada lagi kalau Muhammadiyah sebelum adzan subuh 5 menit. Nah, itu jadwal imsakiyah. Aba-aba, ada jeda ya. Kita menahan dari apa yang membatalkan. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, waktunya adzan maghrib. Kalian kalau berbuka mendengarkan adzan maghrib di masjid sendiri di kampungnya atau di masjid yang lain? Atau di TV? Boleh ya. Mungkin di masjid kita beda-beda ya. Ada yang kurang semenit, ada lebih 10 menit, tergantung muadzinnya itu. Nah, dari TV umpamanya. Tapi hati-hati, jangan TV Surabaya ya. Jangan TV apa? Surabaya. Jangan TV Jogja. Yang kita gunakan, kita dengarkan TV yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, itu ditahan kita. Ma'an niat, disertai dengan niat. Kita lapar, kita haus tanpa niat, tidak sah puasa kita. Dengan demikian, malamnya ketika sahur, ucapkanlah niat. Walaupun tidak diucapkan, yang penting dalam hati. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu kita berpuasa, hukumnya wajib. Anda yang dimuliakan Allah, dari puasa ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, dengan berpuasa bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketika berpuasa kita benar-benar bertakwa. Mana ketakwaan yang lahir dari puasa? Kita mampu menahan hawa
nafsu. Ingin marah, kita menahannya. Ini ada hadis. Idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Wa in satama wa ahadun fakul inni shaimun. Nah, ini etika ketika berpuasa ya. Apabila puasa salah seorang di antara kalian, maka jangan berkata kotor. Berkata apa? Kotor. Ini kalian sedang berpuasa, hindari kata-kata kotor ya sama teman. Kata-kata jorok hindari. Kata-kata yang tidak pantas. Kalian kan generasi penerus. Nanti yang menjadi pemimpin itu kan kalian. Nah, usahakan dari sekarang dilatih ketika berpuasa tidak berkata kotor, tidak berkata jorok. Kalau kalian berkata kotor, berkata jorok, nanti puasanya akan dikurangi pahalanya. Itu. Bahkan walayah sob, jangan berteriak, jangan bersikap seperti orang yang bodoh. Jadi kata-katanya harus lembut, halus, sesama teman, sesama tetangga. Kalau ada yang mencaci maki, bagaimana? Wa in satamu ahadun takul inni shaimun. Kalau ada seseorang yang mencaci maki kepada kita, katakanlah, maaf kawan, bukan saya tidak berani, tapi ingat, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Mungkin bersama teman ya, sewaktu-waktu kita bercanda, bahkan bercandanya kelewatan, sampai ada yang sakit. Nah, hati-hati, tahan amarah kita. Jangan sampai keluar kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata mencela. Ada yang mau mencaci maki kita, mengajak berkelahi, jangan dilawan. Bagaimana jawabannya? Ini shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ini salah satu hikmah dari ibadah puasa. Jadi lahir ketakwaan kita kepada Allah ya. Ketakwaan kita lahir kepada Allah, mampu menahan hawa nafsu. Termasuk ada kesabaran. Coba, kalau tidak sabar, puasa tamat enggak? Perut lapar, apalagi pulang sekolah capek, mamah tidak ada, bapak tidak ada, di rumah cuma sendirian. Kalau makan satu piring kenyang ya? Tapi ingat, kita sedang berpuasa, sabar menahan lapar. Biasanya kalau pulang sekolah pagi, pukul 2 perut bersuara tidak? Bagaimana suara perut? Tahu nggak? Kodok bobokok, ya, apa? Keduk sangku kodok bobokok. Nah, itu suara apa? Suara perut. Kata kita bagaimana? Wahai perutku, harus sabar. Kita sedang berpuasa. Alhamdulillah dengan kesabaran sampai adzan asar. Selesai sholat asar, perut kita semakin lapar. Bagaimana kata kalian? Perutku sabar, sebentar lagi azan maghrib. Alhamdulillah dengan kesabaran 1 hari tamat berpuasa. Hari keduanya sabar lagi tidak? Sabar. Kalau tidak sabar tidak akan beres puasanya. Sabar lagi sampai dihitung. Alhamdulillah 2 hari kita berpuasa. Kalau bulan sekarang setiap hari dihitung tidak? Tidak. Kalau bulan Ramadan nanti dihitung tidak? Dihitung ya. Tanggal 1, tanggal 2, alhamdulillah tahu-tahu sudah mau lebaran. Insya Allah Ramadan ya. Kalau menurut hisab Muhammadiyah sudah ditentukan tanggal 11 Maret. Berarti hari apa? Senin. Tapi kalau menurut pemerintah nanti menunggu sidang isbat. Di hari Minggu nanti ada sidang isbat yang diundang dari semua ormas,
termasuk pakar di bidang ilmu falak dan astronomi, diundang untuk menentukan satu Ramadan. Kalau ada yang melihat hilal, di sini ada hilal? Alhamdulillah. Mana coba angkat tangannya? Nama hilal? Oh, Pak Hilal, maaf Pak Hilal. Selalu dicari Pak Hilal ya. Selalu dicari nama Pak Hilal itu. Saya juga punya cucu namanya Hilal. Menjelang Ramadan selalu dicari itu nama Pak Hilal itu. Bapak dan Ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah. Nah, nanti kalau ada yang melihat hilal hari Minggu berarti jatuh Ramadan hari Senin. Kalau tidak ada yang melihat, digenapkan bulan Syaban 30 hari, berarti Ramadan hari Selasa. Mau ngikut yang mana? Terserah ya. Ikut Senin, ikut Selasa nanti ya. Ini ya. Nanti Muhammadiyah sudah menentukan. Tapi mudah-mudahan kita berbarengan ya hari Senin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Berarti kalau sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari lagi ya, 3 hari atau 4 hari lagi. Berarti kalau Lebaran 1 bulan 3 hari lagi. Itu kalau Lebaran. Barangkali ada yang sudah ingat Lebaran. 1 bulan 3 hari lagi itu Lebaran. Ini dari puasa. Jadi kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kita dilatih sabar. Bahkan dengan puasa di bulan Ramadan dilatih kedisiplinan. Nah ini, kalian harus disiplin. Bahkan bukan hanya puasa, sholat juga melatih kita disiplin. Coba, sholat ada waktunya ya? Ada waktunya. Inna sholata kanat al-mu'minah kitabam mawquta. Waktunya, hitungan rokaatnya sudah jelas ya. Kalian jangan dirubah nih. Kalian sholat subuh 2 rakaat. Kalau duhur, ya Allah, kalau duhur pulang sekolah capek, saya mau 2 rakaat biar subuh jadi 4 rakaat. Disiplin tidak? Tidak. Bacaannya juga ada, sudah ditetapkan. Berarti dengan sholat itu kita dilatih untuk disiplin. Nah, termasuk dengan puasa. Ada sahur. Sahur kan ada waktunya. Sampai kapan kita sahur? Setelah imsak, kita berhenti dari apa yang membatalkan. Itu belajar disiplin. Ketika berpuasanya, kita sabar, kita menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan lapar, menahan amarah. Itu disiplin. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Berarti bangun tidur disiplin, makan juga disiplin, aktivitas kita selama berpuasa disiplin. Insya Allah kalau hidup disiplin kalian akan selamat. Kalian di sekolah kalau disiplin, insya Allah akan selamat, akan sukses sesuai dengan apa aturan Bapak kepala sekolah di sini. Diikuti oleh kalian. Dengan disiplin kalian akan sukses. Tapi kalau tidak disiplin, ketika perang Uhud umat Islam kalah karena ada pasukan pemanah tidak disiplin. Ini dari ibadah puasa. Apakah cukup di bulan Ramadan ada puasa? Nah, Nabi melanjutkan khutbahnya, wa qiyama lailihi tatawwu'an. Ibadah di malam Ramadan, sholat tarawih hukumnya sunnah. Kalau puasa hukumnya apa? Wajib. Kalau tarawih hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, usahakan kalian setiap malam. Kenapa? Dengan berpuasa, dengan tarawih, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ada 2 hadis nih, muttafaq alaih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan mencari keridhaan Allah, segala dosa akan diampuni apabila dosa tersebut berkaitan dengan Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan sholat di malam Ramadan, sholat sunnah tarawih, dasarnya iman dan karena Allah, semua dosa yang telah dilalui akan diampuni oleh Allah.
Dosanya dosa yang mana? Apabila dosa kaitan kita dengan Allah. Bagaimana dosa antara kita dengan sesama? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengarahkan ya. Sebelum datangnya Ramadan, kita harus saling memaafkan. Dengan teman, saling memaafkan. Kalian kepada ibu guru dan bapak guru minta maaf. Di rumah kalian kepada bapak, ibu, saudara minta maaf. Supaya apa? Dosa hak adami diampuni oleh Allah. Sebab ada dosa hakullah, ada dosa hak adami. Kalau kalian meninggalkan sholat itu dosa kaitannya dengan Allah. Coba mau bertanya nih, kalian tidak sholat Jumat, bisa nggak minta maaf sama Pak Guru? Pak Ustadz, maafkan ya dosa saya tidak sholat Jumat. Kata Pak Ustadznya, iyalah kamu mah diampuni. Bisa gitu? Nggak bisa. Itu dosa bukan dengan Pak Ustadz ya, dosa dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Kalian upamanya memukul seseorang, padahal bukan haknya. Tidak cukup minta maaf kepada Pak Guru minta maaf ya, saya memukul si Anu. Kata Pak Guru dimaafkan, belum dimaafkan. Minta maafnya kepada siapa? Kepada orang yang dipukul. Kita dosa ada kepada Allah, tidak sholat itu dosa kepada Allah. Tidak berpuasa bulan Ramadan dosa kepada Allah. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah, mencari minuman yang diharamkan oleh Allah, itu merek apa saja yang memabukkan itu kan haram. Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamr, setiap khamr adalah haram. Kalian minta maaf kepada Pak Guru, sama Pak Guru dimaafkan, belum tentu oleh Allah dimaafkan, karena itu dosa kaitan dengan Allah. Nah, kita harus ingat ya, ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan sesama. Melalui Ramadan, melalui puasa, melalui tarawih, dosa dengan Allah diampuni, tapi dosa antar sesama tidak diampuni kecuali dengan orang yang bersangkutan. Jadi alangkah indahnya nanti kalian di rumah minta maaf kepada bapak, minta maaf kepada ibu dari segala kehilafan. Setelah mendapatkan ampunan dari kedua orang tua, baru akan turun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun sunat tarawih ya, usahakan kalian bisa melakukan sholat sunat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah, dilanjutkan lagi khutbah Nabi. Man taqarraba bihi bihislatin minal khair kana kaman adda paridatan timasiwa. Artinya, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan di bulan Ramadan, bagaimana orang tersebut seperti melaksanakan ibadah yang wajib di bulan yang lainnya. Coba ingin bertanya nih sama siswa-siswi di sini. Ada yang disebut sholat sunat rawatib. Sholat apa? Rawatib. Sholat sunat yang mengikuti sholat fardu. Ada sebelumnya, ada sesudahnya. Qobliyah atau ba'diyah. Kemudian apa lagi? Duha. Wajib sunat? Sunat. Kalian duha di bulan Ramadan. Padahal dua itu sunat ya. Kalian sholat sunat qobliyah di bulan Ramadan. Kalian sholat sunat ba'diyah di bulan Ramadan. Bagaimana sabda Nabi? Karena kaman ada faridoh bimasiwa, maka dia seperti melakukan yang wajib di luar bulan Ramadan. Artinya pekerjaan sunat mempunyai pahala wajib. Nah, makanya harus semangat. Contoh lagi, ada sodakoh, ada zakat. Kalau zakat wajib sunat. Kalau sodakoh sunat. Ada sisa ongkos, ada pengemis, kalian ngasih ke pengemis. 500, 1000, 2000 ke pengemis. 500 ya, 500. Karena bekalnya juga sedikit, 500 atau 1000. Nah, itu sunat wajib. Sunat. Kalian banyak sedekah di bulan Ramadan, ada pengemis dikasih, ada pengemis dikasih. Kebetulan ada uang, sisa ongkos, sisa jajan.
Insya Allah selama Ramadan kan tidak jajan ya, tidak jajan kan kita sedang berpuasa. Ada sisa ongkos kita sedekah jariah. Sedekah itu sunat. Ternyata kalau dilakukan di bulan Ramadan, kaman ada faridoh bimasiwah. Orang tersebut seperti melakukan yang wajib di luar bulan Ramadan. Sekarang bagaimana kalau melakukan yang wajib? Man ada faridotan fi kana kaman ada sab'ina faridotan fi masiwah. Nah ini sabda Nabi. Siapa orang yang melakukan yang wajib di bulan Ramadan, sholat 5 waktu wajib, puasa juga wajib. Seolah-olah orang tersebut akan mendapatkan pahala melakukan kewajibannya sampai 70 kali lipat. Kalian sholat duhur 1 kali kan? Di bulan Ramadan berarti mempunyai nilai pahala 70 kali sholat duhur. Sehari semalam 5 kali. 5 kali 70 berapa? 350 kali. Hebat tidak? Hebat. Ini keistimewaan Ramadan ya. 1 kali sholat mempunyai nilai 70 kali sholat. 5 kali sholat sehari semalam berarti mempunyai nilai 350 kali sholat. Kalau 10 hari itu, kalau sebulan berapa? Hitung sama kalian ya. Nah, berapa kalau sebulan? Tapi hati-hati, selesai Ramadan tidak sholat. Ulangi, selesai Ramadan tidak. Nah, kata bapaknya, kenapa tidak sholat? Pak, sudah punya deposito sholat. Kok deposito sholat? Kan di bulan Ramadan 1 kali sholat, kata Nabi, mempunyai nilai pahala 70 kali sholat. Berarti selama 70 hari gak usah sholat duhur. Nah, ini penafsiran yang keliru. Tidak ada bedanya seperti orang yang pulang haji, pulang ibadah umroh. 1 kali sholat di Masjid Nabawi mempunyai nilai lebih baik daripada 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Ini kalian ibadah haji, ada cita-cita untuk umroh? Harus ada ya. Nah, ini bahagia nanti. Kalau kita ke tanah suci, ya, sholat di Masjidil Haram, sholatun fi masjidi hada afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masjidih. 1 kali sholat di masjid yang ini, Masjidil Haram, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Pulang ibadah haji, pulang ibadah umroh, berhenti sholatnya. Ketika ditanya, Pak Haji, kenapa tidak sholat? Kamu mah tidak tahu. Nih, kalau sholat di Masjid Nabawi 1 kali berarti lebih baik daripada 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 1 kali lebih baik daripada 100.000 kali. Jadi sudah ada deposito sholat. Nah itu artinya haji dus sholat, haji ngedul sholat. Ke masjid kita haji dulajin, ngaji haji ngedul ka masjid. Naudzubillahimin dzalik. Jadi bukan berarti kita punya deposito sholat, tetap ada kewajiban sholat, cuma nilai pahala berlipat ganda sampai 70 kali lipat. Ini barokah bulan apa? Ramadan. Di akhir khutbahnya Nabi bersabda, huwa syahrus sabri wasabru thawabul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bulan sabar, sabar pahalanya surga. Terus apa lagi? Satu lagi ada yang disebut sahrul muasah. Sahrul apa? Muasah. Bulan yang mana dengan bulan tersebut kita akan merasakan apa yang menimpa kepada orang lain, kita dapat merasakannya. Oh, bertanya, kalau kalian dipukul sakit tidak? Kalian dicaci maki sakit tidak? Kalian dihina sakit tidak? Karena kita dipukul sakit, berarti kita tidak akan memukul orang lain. Karena dihina kita sakit, kita tidak akan menghina orang lain. Itu. Jadi di dalam hatinya seperti itu.
Kalau saya dihina tidak enak, kita tidak akan menghina orang lain. Kalau kita dipukul tidak enak, kita tidak akan memukul orang lain. Nah, itu dari ajaran berpuasa. Karena dengan ibadah puasa merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Nah, kita merasakan, ya Allah, kalau saya sakit lapar di bulan Ramadan, tapi orang yang tidak punya setiap hari merasa lapar. Itu. Kita lapar hanya di bulan Ramadan, tapi orang yang miskin setiap hari merasa lapar. Tumbuh rasa kasih sayang, ingin menyayangi sesama. Bukan membenci sesama, tapi menyayangi sesama. Alangkah indahnya kalian di sekolah saling menyayangi, bukan saling membenci, tapi benar-benar tumbuh persaudaraan, bukan permusuhan. Insya Allah kalian akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu dan siswi yang dimuliakan Allah, rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ah, 6 gitu beda.